Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Ulfa. Dan aku Fanya. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing tentang ujian Gute ya. Jadi kita mau sharing aja sama teman-teman yang mau juga mau ujian Gute nanti gimana prosesnya gitu. Apalagi ujian Gute di masa pandemi ini ya. Kita juga bukan orang yang berpengalaman, enggak, ini teh apa gitu, kita teh juga baru pertama gitu, sering sharing pengalaman apa aja gitu. Iya. Pertama apa ya, dari persiapan pas kita daftar ya, kita teh daftar itu Dari bulan Juli nggak iya sih? Juli. Iya, kita daftar teh Juni, terus dapat ujian bulan Juli gitu jadwalnya harusnya. Nah, tapi karena PPKM Dari tanggal 20 terus ditunda. iya, ujiannya ditunda karena PPKM Jawa Bali. Terus ujiannya ditunda, padahal teh baru udah mau 3 hari menjelang ujian ya. Iya, Nah, udah. 3 hari menjelang ujian ditunda, fix batal sampai akhirnya sekarang tanggal 25 September dan kita ujian Gute di Gute Institute Bandung. Dan apa aja yang kita persiapkan untuk ujian Gute? Apa-apa aja. Semalam tes sebelum ujian kita ngapain? Ya belajar. Beneran belajar? Iya sih, aku belajar, cuman belajar santai aja, jangan dibawa pusing. Soalnya bakal ini. Bener, sehari sebelum ujian itu pokoknya jangan di-push banget gitu, jangan ditekan banget, pokoknya relax, Belajar santai aja biar masuk. Kalau bisa mah sehari sebelum ujian itu ya udah lihat-lihat aja gitu, ngulang-ngulang aja lagi. Terus kalau sampai di sana jangan nervous, kalau bisa sebelum pergi itu makan dulu, jangan kejar-kejar. Ya, sama kayak kita tadi. Iya, kalau kita teh udah nervous ya, terus paginya teh nggak makan juga. Jadi sampai selesai ujian kita belum makan, nanti Iya. sampai di rumah baru makan. Tambah lagi nervous, aduh perkembung jadinya. Iya. Padahal teh nggak segitunya banget ya, itu pengalaman kita aja Iya gitu sih. Karena kita udah lama nunggu juga, kita les itu bulan Maret ya, tanggal 23 sampai bulan April, sampai bulan April, kira-kira 6 minggu ya, 6 minggu mah. Terus kelas persiapan ujian kita itu di bulan Juni. Jadi kan rencananya ujian bulan Juli nih. Ya udah, kita persiapan ujian di bulan Juni, berapa kali pertemuan gitu. Taunya diundur. Ya udah sampai September ini udah banyak yang lupa-lupa, tapi seenggaknya kita bisa ngerjain tadi mah. Meskipun ada yang beberapa salah-salah, pokoknya bisa lah. pasti bisa. Kalau alur pendaftaran Gute ya, bagi teman-teman yang belum daftar Gute gitu, ujian Gute ini daftarnya itu melalui website ya, kalau teman-teman yang masih awam, kita alurnya kemarin Gute buka pendaftaran, terus kita daftar terus nanti kita dapat email konfirmasi dari Gute. Karena di masa pandemi jadi nggak semua yang daftar itu bisa lolos gitu, jadi yang cuma domisili Bandung aja kemarin. Tapi yang harus kemarin ada surat domisili. Ya, tapi kalau sekarang mah harusnya buat yang nanti buka bulan besok itu nggak harus surat domisili, karena PPKM udah lewat juga level yang tingginya gitu. Jadi udah boleh dari seluruh Indonesia. Daftarnya di mana? Di website Gute. Terus apa-apa aja dokumen yang disiapin, KTP atau paspor ya? Iya, kita pakai paspor. Kalau misalnya belum ada paspor, kita pakai KTP. Ya, KTP. Pilih KTP aja salah satu. Terus foto. Pas foto. Tapi kita kirim online aja, jadi kita daftarnya online, soft copy-nya. Ya, nanti apalagi ya kemarin? Udah sih. Iya, itu aja sih. Sama nanti dibayar. Sama itu bukti transfer juga, karena kita kan online, jadi harus ada bukti pendaftaran. Kalau kita udah dapat tempat nih, nanti kita bayar gitu kan. Terus nanti ada email konfirmasi dari Gutenya kapan kita ujian, terus apa-apa aja gitu yang harus kita persiapin.
Kalau udah dapat tanggal konfirmasi ujian, terus nanti kita dibagi surat undangannya. Iya. Surat undangan ujian dari Gute, terus kita menandatangani surat keterangan sehat juga dari Gute. Terus itu semua harus di print. Ya, di print. Sama KTP juga asli tadi ya. Ya, harus bawa itu. Terus vaksin. Ya, kalau kamu vaksin. Kalau masa pandemi ini, kalau kamu udah vaksin 2 kali, kamu cukup tes antigen aja buat ikut ujian di hari itu. Tapi kalau kamu belum vaksin atau cuma vaksin sekali, tahap 1 jadi PCR. Kamu harus tes PCR dan tes PCR sama tes antigen itu kalau kamu di Bandung cuman boleh yang se-Bandung Raya aja gitu. Kamu harus tes di Bandung Raya gitu. Apa lagi ya? Oh iya, buat APD-nya. Oh iya, kita pakai facial, facial, masker pasti ya. Terus disarankan bawa hand sanitizer sendiri, pulpen sendiri. Iya, itu pasti mah. Alat tulis sendiri. Disarankan nggak minjem sama orang gitu. Terus hadir minimal itu paling lambat gitu 20 menit sebelum ujian dimulai gitu. Kita ujiannya tadi nggak di Gute karena mungkin fasilitas sama tempatnya terbatas, sedangkan ini masa-masa pandemi gitu. Jadi kita ujian di Unpad Training Center Hotel ya. UTC. Pokoknya di Unpad gitu, di hotel gitu, kita di auditoriumnya. Ternyata memang nggak banyak banget yang ujian, cuman 20 orang ya. Iya gitu. Iya. Aku lihat tadi tiga grup. Iya, cuma 20 orang kayaknya yang A1 gitu. Grup 4 orang. Enggak, 12 orang kayaknya deh. Tapi semuanya mungkin tadi aku lihat dari absen kan sekitar 20 orang. 20 orang. Iya. Apalagi ya? Terus nanti kalau kita masuk ruang ujian, HP bakalan dikumpulin, terus diliatin dokumen kita pas datang itu, dilihat dokumen kita lengkap semua enggak gitu. Terus nanti pas kita ujian, sebelum ujian diterangin apa-apa aja yang harus kita lakuin. Ya pokoknya ujian standar lah, ujian standar bahasa Jerman. Ya seperti biasa kalau teman-teman udah pernah bahas soal Gute gitu kan ya. Bagi soal Gutenya dapetin. Oh iya, kalau kalian teman-teman mau bahas soal contoh ujian dari di Gute gitu, bisa lihat di websitenya Gute. Di sana itu ada contoh soal Gute kayak gimana. Kayak dari model stats sampai 03 ya, ubung stats 3 gitu ya. Ada 3, jadi ubung ada 4 ya, ada 4 contoh soal. Model stats, ubung 1, ubung 2, ubung 3. Iya. Ada 4. Oh, aku lupa. Aku cuma 2, cuma sampai 2. Iya, aku ngeprint ke 4-4-nya soalnya. Oh, iya. Jadi aku yang salah. Biasa mah ya. Kita sambil ngingat-ngingat juga gitu. Iya. Apalagi ya teman-teman bisa download soalnya di sana atau bisa langsung bahas juga. Di sana juga ada hurennya sekali. Iya, ada langsung jadi yang dites kalau A1 ya memang 4 aspek itu, tapi yang memang basic bahasa Jermannya banget gitu, nggak yang sampai kayak gimana cuma kayak perkenalan diri gitu. Terus percakapan dasar banget. Iya, Frage. Iya. Sama kata perintah juga. Iya. Terus kata minta tolong, perintah juga. Terus kayak dengerin pengumuman gitu. Pokoknya yang sehari-hari banget, yang dasar banget gitu. Kalau dibilang gramatik sih lebih ke prakteknya gitu. Gramatik memang harus ada semua mah ya. Jangan terlalu dipikirin lah. Biar nggak susah ngomongnya. Sama kayak tadi aku juga gitu. Pengalaman aku ya gitu. Memang nervous mah bakalan ya. Kita awalnya juga nervous banget tadi. Gimana nervous ya? Boleh, bisa nggak ya? Asal gitu. hafal ini, gramatiknya harus dihafal. Betul banget. Aku kesulitan di mana ya tadi? Kamu iya. Pas prehen. Pas prehen ya, teman-teman ya. Aku karena aku kuliah juga bahasa Inggris gitu ya. Pas aku perkenalan diri settingnya masih setting Inggris gitu.
pas mau bilang my name is atau ich bin, aku bilangnya my name is, aduh Main. kok masih Inggris gitu. Aku ulang lagi, my name is gitu kan. Iya kok aku bilang my name is ini teh bukan Jerman gitu. Dia aku ulang lagi, my name is Ulfa Fitra, ya kayak gitu. Ya pertama alur ujiannya kita masuk ruangan. Yang pertama itu ujiannya Huren. Ya, Lesson, Huren. sama Scriben. Ya, Itu yang pertama berapa itu menit ya? Dari jam berapa kita mulainya? kalau Huren 30 menit ya. Enggak, 20 menit. Oh 20 ya, menit. sekitaran itu sih Huren ya. 20 menit. Ya, pokoknya Huren 1, nanti selesai Huren kita Schreiben sama lesson. Ya langsung Lesson kok. sama Schreiben itu satu paket kita langsung Iya, gitu. langsung. Ya soalnya sama aja sih satu itu. Iya. Tapi yang kalau ke lesson sama Schreiben itu ya udah sekalian aja kita bila ngerjainnya nggak bakalan dibilang lagi sama Dari- pengawasnya kayak gimana Dari gitu. jam berapa ya itu mulainya? Ya kita mulai Sekitar jam berapa? 12.30. Selesai itu teh jam 1 berapa? Jam 1 lebih lah. Pokoknya Nggak kalian lama. bisa lihat nanti berapa lama waktu ujiannya itu di soal Gute yang ada di website Iya. Gutenya. Terus Scribennya juga bukan. Iya. Sprehannya juga cuma 15 menit ya? Ya 15 menit. 15 menit enggak lama kok. Pokoknya saran aku, teman-teman juga yang lain tadi kan mantepin di Schreiben sama Sprehan mah harus. Sprehen yang tel 3 itu karena sering bilangnya mungkin bisa aja nyatanya. Iya. Kalau ada kata-kata yang kamu nggak ngerti bakalan susah banget gitu. Kalau seandainya ini ada jendela, ada pintu, ada apa gitu, kamu nggak tahu ini jendela bahasa Jermannya apa, dan itu bakalan susah banget gitu. Jadi Bakal kamu harus ngaruh. hafal kosakata Iya. juga gitu. Kalau tema sih biasa ya yang sering kita bahas kayak Einkaufen, Essen und Trinken, Iya. Lesen, Reisen, Wohnen. Enggak, Ya, Ryzen enggak. aku tadi Reisen kamu soalnya. ada Ya, dapat. aku Reisen. Aku tadi dapat Einkaufen, Iya. Essen, Trinken. Aku tadi Reisen sama sama Kurs. Wohnen. Aku Wohnen. Oh, Wohnen. Jadi kayak Wohnen ada Zimmer, ada apa lagi? House, Garten, kayak gitulah. Kayak gitulah. Banyak ada kok di contoh soal Gute Iya. bakal ada semua di situ. Yakin Tinggal aja ini, pasti iya. bisa gitu. Kalau kalian ngikutin semua prosedur yang dijalanin gitu, kalian belajar memang benar-benar sudah sungguh-sungguh dari awal, kalian rasa udah mengerti, pokoknya perkenalan diri, ya udah gitu, jangan bawa nervous lagi, pasti bisa gitu. Yakin aja pasti bisa. Jadi tuh di Sprehan itu bakal dikasih ini kertas. Jadi kita nentuin, terus di kertas itu ada gambar, kita nentuin ini apa, ini buat kata apa. Kayak gitu. Sebenarnya kita nervous juga gitu, dan Takut banget malah. iya, Kaki aku sampai gemetar. ya dia teh ada juga yang di samping aku tadi kan, dia kayak gimana ya, mungkin karena udah nervous duluan ya, dia diam gini, terus mau jawab ini teh udah nggak tahu nggak lagi bisa, gitu, udah udah blank ngeblank semua otaknya karena gitu. Untung nggak nangis aja. Iya, kasihan. Temen aku juga yang di samping aku nggak bisa jawab soalnya udah Ya ada yang nggak bisa jawab ya tadi. kasihan banget sih. Padahal sebenarnya teh kita bisa ya gitu, cuman Karena takut, mungkin jadi dibawa ya panik gitu, jadi ya ngeblank otaknya gitu. Sebisa mungkin tenang pas masuk ujian tuh, tenang, ya udah serahin aja, kita pasti bisa gitu. pasti bisa lah. Lagian kita kan udah kayak memang percakapan sehari-hari aja gitu, pasti bisa. Lagi ya untuk persiapan sih ya kita bahas soal aja rajin, banyak pokoknya gramatiknya. Banyak gramatik, hafal gramatik. Iya, Ya, gramatik, Iya. kosakata harus Iya. hafal juga, der didas. ya artikel itu perlu banget. Artikel harus. Kalau emang artikel- harus ngaruh banget soalnya kalau artikel. Terus kalau buat kalimat itu jangan lupa dikonjugasikan. Ya harus. Karena kalau kita Hafal ngomong konjugasi harus. yang sprehen itu nanti perlu konjugasi banget. Mereka memang nggak bakalan koreksi, ini konjugasi kita salah, ini Nggak bakal dikoreksi. ini kita salah, itu salah, gramatiknya salah, enggak, mereka dengerin aja, cuman nanti pengaruh sama nilai kita gitu. Ya, itu bakal dicatat mah nilainya. Pede lulus nggak sih? Ya harus pede Harus lah, dong, iya. harus. Nggak boleh nggak. Iya, setahu kita sih ya, harus yakin sama diri kita. presentasi yang nggak lulus A1 ini memang
jarang sih kita dengar, tapi bukannya nggak ada, siapa tahu teh kita nanti yang nggak lulus ya, tapi amit-amit jangan gitu ya. Iya. Dari usaha kita tahu rasanya kita gimana, kemampuan kita gimana, bakalan Iya. lulus apa enggak gitu. Lagian kan sebelumnya juga kita juga udah pernah bahas-bahas soal gute. Terus kalau kamu les gitu kan ya, pasti dong pernah bahas soal ujian sama teman-teman lesnya atau sama guru lesnya, dan pasti juga dinilai berapa. Jadi kita udah ada estimasi Iya, bakalan berapa jadi nilai kita kalau nanti misalnya gitu loh. kita kan Mm-mm. kemarin Iya. 1 minggu apa 3 hari sih sebelum 3 kali ujian. pertemuan apa 2 kali pertemuan gitu ya. Kita ini apa sih kalau Bahas soal gute, jadi kayak simulasi gitu loh. simulasi buat Ah. ujian Udah kayak ujian gute benerannya gitu. Iya. Tapi teh kita aja di tempat les gitu. sama guru les. Iya. Jadi kita udah ada estimasi nilai kita berapa. Dan memang nggak jauh dari apa yang kita bahas. Malahan Iya sih. apa yang kita bahas masuk semua, tapi dengan konteks soal yang berbeda gitu. Cuman sama sih jawabannya Sama. tetap sama. Pokoknya kayak gimana ya, semua yang kita pelajari itu di sana semua. Kalau yang teman-teman yang otodidak gitu pengen juga ujian A1, udah banyak banget kok soal-soalnya dibahas di YouTube. Iya. Aku sih sering dengerin, selain Dengspa ya, aku dengerin nanti kemarin bahas-bahas soal itu, aku dengerin Hertoni. Ya, aku dengerin Kamu Hertoni suka ya. Meskipun apa gitu kan, tapi dia jelasin itu kita ngerti apa yang diomongin gitu. Juga beberapa youtuber yang lain yang sangat bantu banget sih Iya, gitu. banyak yang bahas kok. Jadi Memang bener sih kata orang ya, kalau kita pengen belajar bahasa itu cintai dulu bahasanya gitu, jangan Iya. dipaksain gitu. Iya. Aku teh dulu mikirnya kan gini, aku teh pengen ke Jerman gitu ya, tapi teh aku males belajar bahasa Jerman. Terus aku mikirnya gini, kenapa sih nggak bisa bahasa Inggris aja, kenapa harus ada sertifikat juga gitu, kenapa harus kayak gini. Ya udah sih, dipelajari aja step by step gitu. Pokoknya belajar mencintai bahasanya dulu, nanti bakal ngalir sendiri. Kalau kita nggak menyukai bahasanya ya nggak bakalan masuk gitu loh. Udah yang terasa bakalan sulit aja. Iya. Kemarin juga sih aku juga gitu, karena emang kan dipaksa kamu harus ikut ini, jadi ya udah. Iya. Tapi lama-lama ya udah mengalir, udah emang udah cinta banget sama ini. Iya. Kalau Udah aku niat mah banget harus gimana ya? bisa bahasa Jerman. ya, aku awalnya kan udah les bahasa Jerman juga waktu aku kerja, tapi karena nggak bisa bagi waktu antara sekolah, kerja sama tambah les lagi kan, ya udah aku ngambil setelah tabungan cukup aku resign, aku ngambil les gitu biar bisa cepat berangkat. Tapi teh masa pandemi ya sama aja gitu. Lebih, kamu gimana perjuangan kamu? Perjuangan Ceritain aku. dikit. Aduh, Sadis banget aku mah perjuangannya. udah emang, Jangan sebut brand ya. ya nggak bakal aku sebut Ya. kok. Dia teh perjuangannya berat banget. Ya, Coba ceritain aku dikit. pas lulus kan Dari awal belajar bahasa Jerman gimana? awal belajar bahasa Jerman. Mm-mm. Pertama kan aku les di ada satu tempat, terus nawarinya kan aku kan ini ikut au pair. Nawarinnya tuh ini Awalnya teh mau ikut apa? awalnya mau ikut apa? Ausbildung. Ausbildung. Ya. Jadi harus sampai sertifikat B1. Terus tawaran bayarannya tuh aduh gila banget sih, udah wah, Di atas Udah. puluhan ya? udah Di atas puluhan. Terus gimana dengan tempat les yang itu? Tempat hancur. Kita tuh dikasih kan, janjinya bakal dikasih ini kan buku bahasa Jerman. Cuman aku mikirnya gini, ini pasti dapat buku yang asli. Pas nyampe di situ dapatnya fotokopi. Oh, jadi bukan buku yang asli, nah, tapi buku asli di fotokopi baru dibagi sama kita Iya, gitu. gambarnya juga nggak jelas. Terus guru-gurunya juga ya pokoknya ya hancur lah. Terus dalam satu kelas itu ada 20. Kalau misalnya kalau menurut aku ya, kalau mau cari tempat les itu mendingan yang berapa orang ya, minimal lah 5 orang. Kalau udah 20 nggak tahu ya gimana. Apalagi juga gurunya Nggak bisa masuk juga. susah. Apalagi juga gurunya ngajarnya tuh Ya yang dengerin, yang nangkap iya, kalau yang nggak merhatiin ya udah lanjut gitu. iya lanjut. Padahal teh kan kita bayar mahal-mahal, dia teh jauh juga dari Sulawesi, dari Manado. mana? Dari Manado ke Bandung.
udah rela-relain jauh-jauh, nyatanya fasilitasnya sama sekali nggak memuaskan dan janji-janjinya Hancur banget, Mah. palsu. Iya. Katanya juga gini ya, setiap konsultasi Setiap konsultasi Iya. bayar. setiap konsultasi minta uang lagi. Hmm. Dan padahal janji awalnya itu udah kamu bayar puluhan segini gitu kan, terus nanti kan udah gini, dari awal sampai akhir gitu ya. Iya, pembayarannya juga kan ini. Mereka mintanya kan kemarin kan pas mau ini, Mm-mm. oh enggak, soal pembayaran mah enggak bakal dikejar-kejar. Mm-mm. Pas udah di sini setiap 2 bulan mereka minta. Kalau misalnya minta ya di bawah 1 ya nggak apa-apa. Cuman ini udah udah nggak wajar lah. Tiap hari minta ditanyain ini uangnya, ya dikejar-kejar mah kalau soal pembayaran. Jadi kita jadi terganggu Oh iya, belajarnya. dari 20 kan 20 katamu satu lokal itu berapa orang yang bertahan di sana? Berapa orang ya? Dari 20 awal nih, satu lokal itu berapa? Ada sekitar lebih separuh bertahan. Enggak sih, enggak sampai. Iya, jadi banyak yang udah kayak udah nggak sanggup lagi ngejalanin kayak gitu loh. Itu dari situ tempat les itu gimana? Pindah Ya aku pindah. tempat les. Iya. Aku di situ sampai A2 sih. Terus aku pulang ke Manado dulu, baru abis itu aku balik lagi ke Bandung, terus daftar di tempat kursus aku yang baru. Sama lah kita ketemu Ya. di situ. Kita sama-sama murid Dengspa. Yang itu Dengspa online di Bandung, offline di Bandung waktu Ya, kita reguler. Kita reguler. ambil kelas reguler Ya, ada di bulan Maret. dari bulan Maret tanggal 23. Jadi memang fix awalnya, rencana awalnya itu Juni ya. Pas banget gitu. Jadi sambil cari termin juga buat bisa berangkat juga. Tapi kan karena corona ya kita nggak bisa Ya, terhalang sesuai semua. nggak sesuai apa yang kita rencanain gitu. Iya. Udah juga ujian ketunda. sekarang banget, udah bersyukur gitu. Iya. Udah bersyukur Untung bisa lah. ujian sekarang. Ada gitu. juga yang emang nggak bisa ikut ujian. Ada teman-teman kita yang Mm-mm. satu tempat kursus Mm-mm. daftar, cuman nggak keterima. Ya karena dia pakai alamat domisili di luar Bandung waktu itu. Gitu. Padahal dia sih Bandung, cuman udah di luar ya. Iya, Udah nggak dia di Bandung Raya. domisili nggak Bandung Raya waktu itu dia ambil. Dan bahkan gimana ya, dari teman-teman sama seperjuangan kan ya ada juga yang udah nggak ngelanjutin lagi karena ya udah terbatas tadi gitu loh. Oh iya. Karena tempat kursusnya dia tadi dia ceritakan ada bahkan teman itu ya udah balik aja pulang kampung Udah sakit lagi. hati mah itu udah rugi banyak. Iya. Udah Jadi habis banyak terus nggak dapat apa-apa. Bahasanya juga ya gitulah. Jadi teman-teman harus pinter-pinter banget gitu cari info gitu ya. Ya, jangan lihat kan misalnya kita cari nih tempat kursus yang ini, terus di situ tuh muncul itu namanya. Jangan langsung ini jangan, bagus kayaknya ya, ini bagus karena soalnya kan iklannya bagus iya. kita langsung percaya, enggak, jangan kayak gitu. mending lihat deh dulu reviewnya, ini tempat iya. kursus ini bagus nggak, yang ini Iya, bagus nggak. Jangan sampai kayak aku yang emang rugi banyak. Ih, udah puluhan juta habis cuma buat ujian A1 aja sekarang. Dia kamu udah di Bandung dari bulan apa? Aku ya Tahun kemarin bulan apa? Datang pertama kali ke Bandung? Tanggal 20 bulan Juli mungkin ya. 2020. Iya, 2020 Juni pas aku selesai ini. Oh, belum. Iya, pas lulus ini SMA Ya, langsung. pas lulus SMA dan udah 2021 sekarang bulan September. Iya. Udah 1 tahun lebih, udah hampir 1,5 tahun dan dia baru ujian A1. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak aku kok lama banget, padahal aku udah berjuang berbulan-bulan di sini. Lihat teman-teman, masih banyak yang lebih sulit dari Ya, kalian. kita tunggu proses aja, ikutin proses. Banyak ikutin banget yang alur. lebih sulit dari kalian. Ya kita kalau memang mau berjuang buat mimpi ya memang jangan setengah-setengah udah kayak gitu. gitu. Jangan setengah-setengah. Semangat buat yang mau ke Jerman mah. Ya harus semangat mah. Ya kalau buat yang udah di Jerman kan seenggaknya kita udah berhasil nih, seenggaknya udah sampai sana gitu. Kalau kita kan masih berjuang sampai sana. Jadi teman-teman yang sama seperjuangan yang lagi berjuang gitu kan ya, kita ngerasain banget gimana berjuang di masa pandemi ya. Iya, emang
kita nggak mau bagi tips sih, enggak ya, cuman kita sharing aja pengalaman kita tadi gitu. Kalau soal tips mah kita juga nggak tahu ya. Iya. Kalau tips banyak mah ya udah sampai di Jerman, gimana ke Jermannya, teman-teman ikutin aja di grup AVA itu, AVA Germany di grup. Di situ lengkap banget semua, Ya, bisa udah tanya-tanya banyak, juga. banyak keluhan juga soal Uh-uh. ini banyak mah di situ. Apapun masalah Kalau kita emang gitu mau kan, cari mau udah di informasi, Jerman apa di sini, Mm-mm. ada semua lengkap di sana. Bakal dibantuin kok. Iya. Terus juga yang bermanfaat banget sih, bukan karena aku les di Dengspa terus aku promosi, enggak, tapi semua teman-teman pasti juga udah tahu dong kalau Kak Girin itu yang nulis artikel yang di Dengspa itu bantu banget gitu. Jadi mau YouTube Dengspa atau di artikel-artikel Dengspa, semua itu bantu banget, semua hal tentang gimana orang Indonesia yang bisa pergi ke Jerman, atau gimana orang Indonesia hidup di Jerman, gimana Auslander mau pergi ke sana, gimana kehidupan di sana gitu. Itu semua lengkap di sana. Cuman banyak juga sih ada tempat-tempat les lain yang bagus-bagus. Cuman ya aku saranin sih hati-hati. Ya Takut hati-hati. sama kayak aku ya. Kalau dia teh udah trauma ya. Udah trauma. Jangan tergiur dengan cepat berangkat ini itu, enggak. Semua Tapi tuh lihat butuh dulu. proses. Semua butuh proses. Nggak semua tuh instan. Jangan bilang ya aku mau ke Jerman, ini harus ngapain, ininya mahal, itunya mahal. Ya kita memang butuh modal buat ngewujudin mimpi itu gitu loh. Dah, semangat yang mau ke Jerman, semangat, sampai jumpa di Jerman kalau aku jadi berangkat. Ya semoga lah jangan jadi. Udah berusaha kita. Ya udah kita sampai udah di sini. berusaha. Jangan mundur. Udah nggak bisa mundur mah. Kalau YouTube yang bantu banget belajar bahasa Jerman apa ya? Banyak sih ya. Ya tinggal dilihat aja sih, di share di YouTube. Kalau mau ini latihan soal ada kok semua di YouTube, jangan takut. Kita kan hidup bukan di zaman bukan di zaman yang buku susah Iya. banget dapat, enggak gitu loh. sekarang kan semuanya udah ada kan, tinggal di share aja ya, tergantung kita males maunya. Iya, kita tuh termasuk yang suka kaum rebahan juga ya. Apalagi aku. Tapi seenggaknya kita ketika serius belajar memang harus Iya, belajar emang harus gitu. belajar, cuman nggak serius, dibawa santai aja sih. Jangan dibawa stres sih. Ya, aduh intinya. ini gimana ini? Jangan. Memang sih bahasa Jerman gramatiknya ribet banget, lebih ribet dari bahasa Inggris. Aku tuh sampai mikir kenapa sih nggak bahasa Inggris aja? Tapi no gitu. Kalau kamu mau berjuang untuk mimpi kamu ya jangan setengah-setengah, itu aja sih. Tergantung gimana sih, gimana cara kita belajar. Itu Iya, kan semua orang itu teh punya cara mereka belajar sendiri-sendiri, Ya, nangkapnya pun nggak sama gitu. Ada yang cepat nangkap, nangkap, ada juga yang enggak, ada juga yang dengar udah tahu, oh ini udah masuk, ada juga yang harus lihat buku, kan beda-beda juga. Kalau kamu gimana belajarnya gimana? Aku lebih merhatiin sih banyak. Iya sih. Kita juga sering nempel itu kertas, kita buat itu. Jadi tips-tips yang itu sih ya, dinding kamar itu penuh semua mah sama tempelan-tempelan. Apalagi punya kamar, udah semua mah. Iya, tempelan WFRG semuanya, Der Didasnya apa, pokoknya vocabulary banyak mah. Vocabulary kalau bahasa Jerman? Aku teh nggak tahu. Aish. Vocabulary bahasa Jermannya apa teman-teman? Di ujung lidah Aduh, gue habis ujian teh ngeblank semua. Ada konjugasi. Bukan vocabulary kosakata. Word chart. Oh. Word chart. Itu teh gak ingat word chart. Pokoknya kalau kalian mau belajar, ya word chart. Betul. Coba kamu cari. Ya, intinya kenali kemampuan atau kalian bisanya di mana gitu, kemampuan diri kalian gimana dalam belajar bahasa gitu. Terus kalau nanya-nanya yang lain sih kalian boleh komen aja di bawah gitu. Nanti kalau ada kesempatan aku bakalan jawab gimana aja sih ujian masa pandemi, terus apa aja yang mesti disiapin. Kalau aku rasa mau lebih yang spesifik gitu, apa-apa aja dokumennya, karena aku juga nggak bawa catatan apa-apa gitu. Jadi lebih sharing pengalaman aja sih gitu loh. Udah itu aja sih, udah setengah jam juga. Terima kasih udah nonton curahan hati kita. Seenggaknya yang kita rasakan setelah ujian adalah lega banget ya. Iya sih, udah akhirnya lega.
Aku pertama mikirnya gini, udah selesai ujian ya udah mau tidur mau apa ya udah iya, biarin, udah semua. Jadi nggak ada beban pikiran lah. Seenggaknya udah bertahun nih berjuang, akhirnya buat ujian A1 aja butuh perjuangan bertahun. Iya sih. Sekarang sih ini tinggal termin aja. Ya, kita lagi nunggu Susah termin. banget termin. Waiting list termin, cari GF juga gitu. Kita lagi proses cari GF. Kamu waiting listnya dari kapan? Aku Desember lah kayaknya. Desember ya. Ya, jadi Sama lah, kita November, Iya, Desember tuh kita masih masuk. Jadi teman-teman kalau ada info yang apa, teman-teman au pair ada GF-nya yang lagi cari au pair, boleh promosiin ke kita gitu kan, ya siapa tahu kita berjodoh dengan GF-nya. Semoga lah cocok. Ya Ya, udah. kalaupun teman-teman udah dapat GF atau apa ya, semoga aja cocok terus Betah di sananya. betah di sana. Terus jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, Jangan lupa comment, subscribe. and share. Nggak apa-apa deh kalau nggak di share. Lagian aku juga buat sharing aja gitu. Ya udah. Bye. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.